Dia jelas-jelas adalah profesor universitas yang terkenal. Namun, dia justru memberikan pelajaran pribadi kepada seorang gadis berusia 7 tahun. Untuk menguji kemampuan gadis itu, profesor sengaja memberikan sebuah masalah matematika abad ini. Namun, gadis itu berdiri di depan papan tulis selama setengah jam. Namun, dia tidak juga mendapatkan hasil. Profesor merasa sangat sayang. Mungkin gadis itu tidak sebaik yang dia bayangkan. Namun, kenyataannya profesor sangat salah. Dalam perjalanan pulang, gadis itu tiba-tiba berkata, masalah matematika yang diberikan profesor itu sebenarnya adalah soal yang salah. Apa? Dia lupa menambahkan simbol di depan. Jadi, bagian belakangnya sama sekali tidak masuk akal. Mungkin sekolah ini juga tidak begitu baik. Setelah mendengar kata-kata gadis itu, neneknya sangat terkejut. Dia memutuskan untuk membawa gadis itu sekali lagi untuk menantang masalah ini. Kali ini, gadis itu terlebih dahulu berkonsentrasi. Dia dengan cerdik menambahkan simbol yang seharusnya pada soal. Lalu, dia menatap profesor yang memberikan soal itu dengan tatapan penuh keraguan. Profesor sedikit mengangguk sebagai tanda persetujuan. Kemudian dia menunjukkan serangkaian perhitungan yang mengalir dengan lancar. Setiap langkah penalaran sangat teliti dan cermat. Ketika seluruh proses penyelesaian masalah telah memenuhi papan tulis, dia memang berhasil mendapatkan jawaban yang benar. Di hadapan kekuatan yang absolut, profesor hanya bisa tersenyum pahit merespons keraguannya sebelumnya. Namun, usia 7 tahun jelas tidak cocok untuk langsung masuk universitas. Mary harus memulai dari sekolah dasar. Namun, pada hari pertama sekolah, Mary langsung memicu kegaduhan. Guru hanya bertanya dengan santai, berapa 3 ditambah 3? Namun, pertanyaan itu langsung dipertanyakan oleh Mary. 3 ditambah 3? Saya tidak salah dengar, kan? Apa katamu? Ini sekolah jenis apa? Bahkan orang bodoh pun tahu itu sama dengan 6. Menghadapi penghinaan Mary di depan umum, guru memutuskan untuk memberikan beberapa soal yang lebih sulit agar dia mundur. 9 ditambah 8 sama dengan berapa? Namun, Mary langsung menjawab tanpa ragu. Sama dengan 17. Sangat bagus. Bagaimana dengan 15 ditambah 17? Sama dengan 32. Lihatlah Mary yang begitu mudah menghadapinya. Guru kembali meningkatkan kesulitan. Baiklah, jadi berapa 57 ditambah 135? Sama dengan 192. Guru menghitung dalam hati dan ternyata benar. Tapi untuk memulihkan wajahnya yang hancur oleh anak kelas 1, guru langsung mengajukan soal yang benar-benar di luar kurikulum. Jadi, bagaimana dengan 57 dikali 135? Kali ini Mary menghela napas pelan. Dia mengira soal ini sulit untuknya. Tapi kenyataannya sangat berbeda. Mary hanya merasa, mengapa guru hanya bertanya soal-soal yang membosankan? Saat guru salah mengira bahwa Mary tidak bisa menjawab, dia tiba-tiba berbicara. Sekarang, sama dengan 7695. Mendengar jawaban seperti itu, guru segera mengeluarkan kalkulator untuk memeriksa. Tanpa ragu, jawaban yang dihitung Mary sepenuhnya benar. Guru mengerti, mungkin di kelasnya benar-benar ada seorang jenius matematika. Untuk lebih mendalami kemampuan Mary, dalam ujian matematika berikutnya, guru sengaja memberikan Mary sebuah soal fungsi tingkat SMA. Tingkat kesulitan soal jauh melebihi tingkat usia sekolahnya saat ini. Namun, ini sepertinya tidak menjadi tantangan bagi Mary. Dengan pena yang meluncur, dia sekali lagi menyelesaikan lembar jawab dengan kecepatan yang luar biasa. Sudah selesai. Sekarang gurunya yakin, Mary benar-benar seorang jenius. Dia membutuhkan langit yang lebih luas untuk menunjukkan kemampuannya. Dan bukan terkurung di sekolah dasar biasa ini. Jadi dia memanggil kepala sekolah untuk mendengarkan. Begitu kepala sekolah masuk, dia belum sempat berbicara. Mary sekali lagi menunjukkan sikap meremehkan. Ada apa, Mary? Dia adalah bos di sekolah ini. Mrs. Davis adalah kepala sekolah kami. Baiklah. Baik, maka saya ingin kamu menelepon pamanku. Biarkan dia datang menjemput saya. Begitulah, Mary dipanggil orang tuanya pada hari pertama sekolah. Kepala sekolah berharap Frank dapat mengirim Mary ke sekolah khusus untuk jenius. Dan pihak sekolah bersedia memberikan beasiswa penuh. Namun Frank menolak tanpa berpikir panjang. Menurutku Mary harus tetap di sekolah ini. Pihak sekolah sangat terkejut dengan hal ini. Karena ini adalah kesempatan yang diimpikan banyak keluarga biasa. Namun Frank tidak memberikan banyak penjelasan tentang alasan penolakannya. Hanya meminta maaf atas kata-kata yang menyinggung hari ini. Kemudian dia membawa Mary ke pantai, agar dia bisa melepaskan stres dalam lingkungan yang santai. Dalam pertemuan pasir dan laut, Frank dengan lembut mengajarinya. Seorang anak yang baik harus belajar menghormati perasaan orang lain. Karena bakat yang diberikan sejak lahir tidak bisa menjadi modal untuk pamer. Apalagi tidak seharusnya digunakan untuk menantang kepala sekolah dan guru. Mary yang cerdas tentu memahami maksud Frank. Jadi, pada hari berikutnya saat sekolah, dia jelas lebih menahan diri.
Tidak hanya memperkenalkan diri dengan baik seperti teman-teman sekelas lainnya, tetapi juga dengan antusias menunjukkan kepada semua orang kucing mata satu yang dia ambil dari sampah. Dia segera bergaul dengan anak-anak kecil lainnya. Bahkan dia berani membela teman yang dibuli. Pada hari itu, seorang anak laki-laki dengan hati-hati membawa karya tangan sendiri ke bas sekolah. Namun, seorang teman sekelas yang lebih tua sengaja mengulurkan kakinya, sehingga model kebun binatang yang dibuat dengan hati-hati oleh anak laki-laki itu langsung patah menjadi dua. Si pengganggu bahkan dengan angkuh menghina dan menertawakannya. "Hei, kamu tidak seharusnya tertawa. Kamu membuli anak kecil. Apa yang bisa kamu lakukan padaku?" Ini membuat Mary sangat marah. Dia tanpa ragu mengambil sebuah buku dan melemparkannya dengan keras ke kepala lawan. Namun, akibat dari tindakan ini adalah Mary harus merenungkan dirinya di depan seluruh kelas, mengakui bahwa memukul adalah perilaku yang salah. Namun, kata-kata Mary selanjutnya justru sekali lagi menunjukkan kebijaksanaan dan sikap yang tidak biasa. Sebelum rusak, model kebun binatang yang dibuat Justin adalah yang terbaik. Sementara ini, tidak ada yang mengalahkan yang dibuatnya yang sangat luar biasa. Awalnya, saya pikir Mary akan membela tindakannya. Namun, dia justru memberikan pujian sederhana, yang mengirimkan kehangatan kepada anak laki-laki yang kehilangan tugas. Guru melihat wajah Mary dan tidak bisa menahan senyum puas. Gadis ini cerdas dan adil, memiliki kecerdasan emosional tinggi namun juga sedikit kekerasan. Ini membuat guru sangat penasaran padanya. Pengalaman seperti apa sebenarnya yang dapat membentuk seorang gadis berusia 7 tahun seperti ini, yang memiliki kecerdasan jauh di atas teman sebayanya. Setelah sekolah, guru tidak bisa menahan diri untuk mulai mencari nama belakang Mary di internet. Namun setelah menyelidiki latar belakangnya, dia terkejut menemukan bahwa ibu Mary adalah seorang matematikawan jenius yang terkenal. Meskipun pengakuan yang dia miliki, orang-orang memiliki banyak. Pada hal normal tentang siapa dia, dan saya tahu bahwa orang-orang memiliki banyak. Namun saat dia hampir memecahkan masalah kelas dunia, dalam masalah yang jika telinga tahu, bahwa dia tiba-tiba meninggal karena bunuh diri dengan cara yang aneh. Dan Frank, yang membesarkan Mary, juga bukan orang biasa. Dia dulunya adalah profesor filsafat di Universitas Manhattan. Pengetahuannya luas dan pemikirannya dalam. Namun kini dia menghidupi dirinya dengan memperbaiki kapal di pelabuhan. Semua latar belakang yang membingungkan ini membuat guru semakin penasaran. Untuk bisa lebih memahami Mary, guru terpaksa menemui Frank untuk mengetahui kebenarannya. Frank sebenarnya tidak ingin menjawab. Namun, setelah guru bertanya berulang kali, dia akhirnya memecahkan keheningan. Ternyata ibu Mary sejak kecil sudah menunjukkan bakat matematika yang luar biasa. Namun, ini bukanlah hal yang baik, karena dia dijadikan alat oleh ibunya yang keras untuk mengejar penghargaan tertinggi di dunia matematika, medali Fields. Sejak saat dia mulai mengenal matematika, dia tidak pernah merasakan kebebasan lagi. Segala tindakannya harus sesuai dengan rencana ketat ibunya, dilaksanakan secara teratur. Oleh karena itu, ketika mengetahui bahwa putrinya hamil, ibu dengan tegas meninggalkannya, karena ini sudah menyimpang dari rencana hidup yang telah dia buat dengan cermat untuk putrinya. Dan ayah Mary adalah seorang yang benar-benar tidak berguna. Sejak hari kelahiran putrinya, dia menghilang dan tidak pernah muncul lagi. Dalam situasi seperti ini, sebagai paman, Frank dengan tegas mengambil tanggung jawab untuk membesarkan Mary. Meskipun Frank sudah lama tahu bahwa Mary juga memiliki bakat matematika yang luar biasa, tetapi Frank tidak ingin masa kecilnya terikat oleh belajar, apalagi ingin Mary mengikuti jejak kakaknya. Oleh karena itu, setiap kali Mary mengangkat buku-buku matematika tingkat tinggi itu, Frank selalu memaksanya untuk keluar bermain. Saat sinar matahari terbenam menyinari bumi, keduanya mengobrol tanpa tujuan, menikmati ketenangan dan kenyamanan yang jarang terjadi ini. Namun kehidupan tenang ini tidak bertahan lama. Roda takdir berputar lagi. Pada suatu hari setelah sekolah, seorang wanita berdiri di depan pintu menunggu. Dia adalah nenek Mary. Tentu saja, dia juga ibu Frank. Di masa mudanya, dia juga pernah berkomitmen pada penelitian matematika. Tetapi sejak menikah dan memiliki anak, dia telah menangguhkan impian akademisnya, beralih dan menaruh semua harapan pada putrinya. Namun, ia tidak menyangka bahwa di bawah pendidikan yang penuh tekanan itu, ia justru memaksa putrinya ke jalan buntu. Tragedi ini juga menyebabkan hubungan Frank dengan ibunya retak. Dan selama 7 tahun berikutnya, ia tidak pernah mengunjungi cucunya sekalipun. Namun kini ia tiba-tiba datang, karena mengetahui bahwa Mary mewarisi bakat matematika keluarga. Ia berusaha untuk merebut hak asuh Mary kali ini, mengalihkan harapan yang pernah ada untuk putrinya kepada Mary. Untuk mendapatkan simpati cucunya, nenek memberikan hadiah mahal pada pertemuan pertama mereka. Namun, dibandingkan dengan sebuah komputer baru, Mary lebih suka buku-buku tentang matematika. Momen ini membangkitkan minat nenek. Ketika nenek berusaha membawa Mary pergi,
Frank segera menghentikannya. Dia harus pergi ke sekolah besok dan mengerjakan PR malam ini. Kamu benar-benar membawa kejutan besar. Ucapkan selamat tinggal kepada nenekmu atau Evelyn. Selamat tinggal. Nenek sangat bertekad untuk mendapatkan hak asuh Mary. Namun, bagaimana mungkin Frank membiarkan tragedi kakaknya terulang pada Mary? Menghadapi sikap kuat ibunya, Frank dengan tegas berdiri di posisi melindungi Mary. Dan ibunya juga sangat kuat. Tidak hanya tidak merasa menyesal atas kematian putrinya, malah merasa bahwa dia terlalu lemah. Dia bertekad untuk membawa Mary pergi apapun yang terjadi, bahkan jika harus ke pengadilan sekalipun. Akhirnya, ibu dan anak itu berpisah dengan tidak baik. Hanya 1 minggu kemudian, Frank benar-benar digugat oleh ibunya sendiri di pengadilan. Pengacara yang disewa nenek mulai menyerang Frank dengan agresif. Dia mengklaim bahwa Frank telah membawa Mary tanpa izin. Itu adalah tindakan ilegal yang dilakukan tanpa prosedur hukum atau konsultasi dengan keluarga. Pengacara itu bahkan dengan percaya diri menyatakan, dia memiliki cukup bukti yang dapat membuktikan bahwa dengan kondisi keuangan Frank saat ini, dia sama sekali tidak dapat memberikan untuk Mary, menyediakan lingkungan hidup yang stabil dan sehat. Oleh karena itu, dia dengan serius meminta kepada hakim agar hak asuh Mary diberikan kepada neneknya. Namun, pengacara kulit hitam Frank sangat tenang dan tenang. Dia hanya menggunakan beberapa kalimat yang singkat dan kuat, dan berhasil meredakan krisis perebutan hak asuh ini. Jika standar adopsi kita didasarkan pada prasangka diskriminatif, maka selain orang kaya, tidak ada keluarga yang layak untuk mengadopsi anak. Hakim tidak bisa menahan senyum kecil mendengar itu. Sidang pengadilan pertama pun berakhir di sini. Meskipun nenek mendapatkan hak untuk mengunjungi Mary, namun Frank masih menjadi wali sah Mary. Namun setelah perselisihan ini, dalam hati Frank muncul gelombang keraguan diri. Dia merasa cemas, tidak tahu apakah keinginannya yang sepihak dapat memberikan kehidupan yang diinginkan Mary. Jika dibandingkan dengan kondisi ekonomi ibunya yang lebih baik, dia merasa keadaannya sangat tidak sebanding. Sementara itu, nenek mendapatkan izin khusus untuk menghabiskan 2 hari bersama Mary. Dia tanpa ragu membawa Mary memasuki kampus MIT, mengharapkan kesempatan ini untuk memperkenalkan cucunya pada dunia yang lebih luas. Kemudian nenek mendekati sebuah dinding. Dia berkata bahwa di sana tergantung 7 masalah besar dalam sejarah matematika. Hanya matematikawan yang berhasil menyelesaikan masalah, yang dapat meninggalkan gambar abadi di sini. Dan inilah masalah yang harus diselesaikan ibumu. Namun, dia memilih untuk menyerah dengan lemah. Persamaan Stokes. Apa ibumu tidak bisa membuktikannya? Mungkin di masa depan foto saya juga bisa digantung di sana. Jika kamu benar-benar ingin, saya bisa membantumu. Ini membutuhkan fokus dan kerja keras. Tapi jika kamu berhasil, kamu akan dikenang selamanya. Kata-kata nenek membangkitkan rasa ingin tahu dalam diri Mary. Segera setelah itu, Mary mengikuti neneknya masuk ke sebuah kelas yang kosong. Nenek sengaja mengundang seorang profesor matematika yang terkenal, memintanya untuk memberikan soal untuk menguji bakat Mary. Hasilnya, Mary langsung melihat bahwa soal itu salah. Ini juga semakin menguatkan tekad nenek untuk mendapatkan hak asuh. 2 hari berlalu dengan cepat. Mary dikembalikan ke tempat Frank. Dia dengan antusias menggambarkan luas dan kemewahan rumah neneknya, mengagumi piano yang membuatnya terpesona. Namun jauh di dalam hati Maria yang polos, rumah kecil yang tampak berantakan ini adalah tempat yang sebenarnya dia anggap sebagai rumah. Paman adalah satu-satunya keluarga terdekatnya. Tak lama kemudian, Frank menghadapi sidang pengadilan yang kedua. Namun kali ini nenek telah mempersiapkan segalanya. Dengan kekuatan finansial yang besar, dia menggunakan segala cara untuk menemukan ayah kandung Mary. Dan dengan imbalan uang besar, dia mencapai kesepakatan rahasia dengan pihak tersebut. Sebagai ayah biologis Mary, secara teori, dia memang memiliki hak untuk menunjuk wali Mary. Namun ketika pengacara dengan tajam mempertanyakannya, mengapa selama 7 tahun terakhir dia acuh tak acuh dalam mencari putrinya, dia justru menggunakan alasan luasnya dunia. Mencari orang seperti mencari jarum di lautan sebagai alasan untuk menghindar dari masa lalu. Pengacara segera mengambil komputer, minta pria untuk mencari nama Mary secara online, karena statusnya sebagai gadis jenius. Sekali cari, langsung ada banyak informasi. Namun yang tidak diduga adalah, ayah kandung, yang disebut-sebut ternyata, bahkan tidak bisa mengejar nama lengkap putrinya dengan benar. Adegan ini membuat semua orang yang hadir terkejut. Bagaimana mungkin hakim dengan mudah memberikan hak asuh kepada seseorang yang tidak peduli pada putrinya, bahkan tidak bisa mengingat namanya dengan jelas. Hasil sidang kembali tidak jelas. Setelah pulang ke rumah, Mary tidak bisa lagi menahan emosinya. Dia mengunci dirinya di dalam kamar mandi dan menangis tanpa suara. Hari ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan ayah kandungnya. Dia tidak bisa memahami, mengapa ayahnya memilih cara ini untuk menyakitinya. Mengapa ayahnya hanya mau mengakuinya di kesempatan seperti ini.
Apakah dia benar-benar anak yang menyebalkan? Ayah bahkan tidak mau melihatku lebih dari sekali. Untuk membantu Mary mengatasi pergulatan batinnya, paman membawanya ke rumah sakit di kota. Namun, mereka tidak memiliki tujuan. Hanya duduk diam di ruang tunggu. Tidak ada yang tahu mengapa Frank melakukan ini. Hingga malam semakin larut, suara tangisan bayi terdengar. Seperti sinar matahari pertama di pagi hari, menerangi kabut di hati Maria. Hingga saat ini, Mary baru benar-benar mengerti tujuan sebenarnya dari perjalanan pamannya. Dia menyaksikan kelahiran sebuah kehidupan baru. Menyaksikan keluarga di seberang saling berpelukan karena kebahagiaan. Kebahagiaan ini juga menginspirasi jiwa Mary. Dia menunjukkan senyuman puas di wajahnya. Sebenarnya, yang ingin Frank sampaikan kepada Mary adalah, di hatinya, Mary adalah harta tak ternilai yang sangat berharga. Terlepas dari segala badai yang dihadapi, dia akan selalu mencintainya. Ini adalah pemandangan saat kamu lahir. Apakah kamu begitu bahagia? Begitu bahagia. Siapa yang keluar dan memberitahu semua orang saat itu? Itu saya. Pergulatan batin Mary perlahan terurai. Namun, dia tidak menyadarinya. Paman yang selalu mencintainya dengan sepenuh hati, juga menyimpan perasaan yang sulit diungkapkan. Pertarungan hak asuh masih berlanjut. Pengacara mengungkapkan kepada Frank, bagi seorang anak berusia 7 tahun, lingkungan hidup yang baik dan sumber pendidikan yang kaya sangat penting. Namun, saat ini Frank hanya melakukan pekerjaan kecil di pelabuhan. Bahkan tidak memiliki asuransi kesehatan. Dalam kondisi seperti ini, jelas sulit untuk Mary menyediakan lingkungan hidup dan pendidikan yang lebih baik. Pengacara kemudian dengan tajam menunjukkan, tindakan Frank ini sama saja dengan merampas masa depan Mary. Tuduhan tajam ini membuat Frank terdiam. Masalah ini sebenarnya selalu menjadi kegelisahan yang tidak bisa dia selesaikan di dalam hatinya. Kekhawatiran terbesarnya adalah bahwa keadaan dirinya akan mengubur bakat Mary. Jadi setelah berpikir panjang, dia akhirnya memilih untuk mundur. Dengan syarat tidak ada campur tangan dari nenek. Dia setuju untuk mengirim Mary ke rumah asuh yang lebih baik. Saat perpisahan, Mary menangis dengan sangat sedih. Dia menceritakan janji pamannya untuk tidak meninggalkannya. Namun, tidak peduli seberapa keras dia memohon, pamannya tetap menahan kesedihan dan berbalik pergi. Tidak, Frank. Kembali di dalam mobil, Frank hanya bisa membiarkan air mata mengalir diam-diam. Dulu dia mengira Mary adalah beban. Namun sekarang, ketika dia akhirnya memiliki hidupnya sendiri, di dalam hatinya seolah ada yang hilang. Disitulah Mary dulu berada. Frank sudah mengambil keputusan untuk meminta maaf kepada Mary pada hari kunjungan. Namun ketika dia datang untuk mengunjungi dengan hadiah yang dipilih dengan hati-hati, ayah angkatnya memberitahunya bahwa Mary tidak ingin bertemu dengannya saat ini. Mungkin Mary perlu waktu untuk menyembuhkan lukanya, atau mungkin keterasingan pamannya telah melukai hatinya dengan dalam. Akhirnya Frank hanya bisa dengan pasrah meletakkan hadiah dan memilih untuk pergi. Dia memutuskan untuk tidak mengganggu kehidupan baru Mary. Beberapa bulan kemudian, pada suatu hari, guru secara kebetulan melihat sebuah berita tentang kucing oranye satu mata yang akan dieksekusi dengan eutanasia. Dan kucing itu adalah hewan peliharaan yang pernah dipelihara Mary. Dia segera mengambil foto dan mengirimkannya kepada Frank. Melihat foto itu, Frank segera menyadari keseriusan situasinya. Dia buru-buru pergi ke tempat penampungan hewan untuk menyelamatkan kucing itu. Mengingat fakta bahwa ibunya alergi terhadap kucing, Frank menebak, pasti ibunya yang mengganggu keluarga asuh Mary. Saat itu, dia tidak bisa lagi menahan diri untuk benar-benar menghancurkan keteguhan ibunya. Frank memutuskan untuk mengeluarkan senjata pamungkas. Dia mengambil sebuah kotak yang sudah terpendam selama 7 tahun dari rumah. Dengan penuh kemarahan, dia datang ke rumah asuh. Ketika pintu dibuka seketika, dia benar-benar melihat Mary dikelilingi oleh sekelompok profesor matematika. Dengan marah, dia langsung melemparkan sebuah buku, lalu segera membawa Mary keluar dari lingkungan yang menyesakkan ini. Ibu yang ingin menghentikannya terdiam setelah melihat isi buku itu. Seketika tertegun di tempat, karena itu adalah bukti matematika yang sebelumnya ditinggalkan putrinya. Saat itu, emosi Mary yang tertekan akhirnya meledak, karena mereka sudah bersumpah dengan serius tidak akan pernah meninggalkan satu sama lain. Menghadapi emosi Mary yang intens, paman hanya bisa diam-diam menahan pukulannya, membiarkan emosinya tersalurkan, lalu memeluknya sambil terus meminta maaf. Setelah mengalami semua ini, Frank akhirnya benar-benar tersadar, memahami pikiran sebenarnya di dalam hatinya. Aku tahu, maaf. Kamu pernah bilang tidak akan meninggalkanku. Aku telah melakukan kesalahan. Maaf. Setelah mengatakannya, mereka berdua berpelukan erat. Semua kekhawatiran Frank pun lenyap pada saat itu. Kemudian mereka kembali ke rumah asuh. Frank memutuskan untuk mengungkap rahasia yang terkubur selama 7 tahun. Mengakui segalanya kepada ibunya. Ternyata ibu Mary sudah menyelesaikan masalah matematika abad ini 7 tahun yang lalu.
Namun, ibu sama sekali tidak percaya, karena itu adalah masalah yang mengganggu seluruh dunia matematika. Jika bisa dipecahkan, pasti akan terkenal di seluruh dunia. Kemudian Frank menjelaskan dengan tenang. Diane memberiku banyak instruksi. Hanya bisa diterbitkan setelah kematian. Dia sudah meninggal 6 tahun yang lalu. Yang dia maksud adalah setelah kamu meninggal. Ini adalah balas dendam mendalam dari saudara perempuan terhadap ibunya. Bertujuan agar ibu tidak bisa mendapatkan keinginannya seumur hidup. Mendengar kata-kata ini, ibu terdiam lama. Dia melihat bekas air mata yang membasahi naskah-naskah itu. Jiwanya merasakan guncangan yang kuat. Saat itu, dia merasakan kebencian putrinya dengan mendalam. Dia juga akhirnya menyadari betapa konyolnya kesalahan yang dilakukannya di masa lalu. Justru tekanan berat yang dia berikan kepada putrinya, yang menyebabkan konsekuensi yang tidak dapat diperbaiki tersebut. Kini semuanya akhirnya telah tenang. Ibu mungkin benar-benar menyadari keterpurukannya. Kali ini dia memilih untuk menyerahkan hak asuh, membiarkan segalanya kembali tenang. Setelah mengalami badai ini, Frank juga menyadari, dia tidak lagi sengaja menekan bakat Mary, melainkan memilih untuk mengirimnya ke sekolah jenius, membiarkannya terbang bebas di lautan pengetahuan. Setiap hari setelah pulang sekolah, dia akan membawa Mary ke taman, bermain dengan teman-teman sebaya dengan gembira, sambil mendampingi pertumbuhannya. Frank selalu ingat, untuk membantu Mary menjaga kepolosan yang seharusnya dimiliki anak-anak. Masa kecil seperti ini adalah waktu yang seharusnya dimiliki seorang anak. Sebenarnya setiap anak adalah harta yang unik di dunia ini. Bakat yang mereka miliki sejak lahir, tidak seharusnya menjadi belenggu yang mengikat kebahagiaan mereka. Nikmati masa kanak-kanak yang murni dan tanpa celah. Itulah kehidupan yang seharusnya dimiliki anak-anak. Jalan pendidikan selalu berubah-ubah. Tidak ada aturan yang tetap. Namun, pendidikan yang sebenarnya pasti dimulai dari mendengarkan dan berujung pada pemahaman. Bahkan bagi mereka yang dipuji sebagai jenius, di dalam hati mereka tetap menyimpan keceriaan dan kepolosan. Apa yang benar-benar diimpikan anak-anak bukanlah angka dan peringkat yang dingin dan tanpa perasaan, melainkan perhatian yang penuh kasih dan keceriaan masa kanak-kanak. Hanya dalam ruang yang penuh cinta dan kebebasan, anak-anak dapat berkembang sesuai irama mereka sendiri, mekar menjadi bunga kehidupan yang paling indah.